Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Arsad, pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Dr. Hewan Arsad terkait solusi penyebaran penyakit PMK ini. Pak Dr. Hewan Arsad, ini menarik nih, kita lanjutkan. Kalau menurut Pak Dr. Hewan, kalau dulu itu kan solusinya bisa sampai 100 tahun dari 1886 dan dinyatakan bebas 1986 di sekitar 100 tahun. Kalau misalnya sekarang ini kan terjadinya kira-kira 2021 ya 2022 itu kira-kira gimana prediksi Pak? Jadi tadi udah banyak kita bicara ya bagaimana luar biasanya penularan penyakit ini ya. Jadi sekarang disuruh ramal saya kira-kira berapa tahun kira-kira nih. Jangan nunggu 100 tahun, habislah kita ternak kita. Betul. Kalau saran harapan saya sama pemerintah, ini kan kita kan udah tahu nih sumbernya, sudah tahu ya penyebabnya. Ini kan virus ini kan juga tipe-tipenya juga banyak. Ada 7 tipe PMK ya? Ini virus mulut dan kuku ini. Dan kita termasuk yang tipe O namanya. Nah, jadi moga-moga ini nggak terlalu rata-rata nggak terlalu biar agak gampang ditangani ini. Sorry, tentunya peternak ini berharap dari vaksin itu yang pertama itu. Nah, sehingga yang pertama itu harapan kita adalah moga-moga ini secepatnya produksi vaksin ini di banyak gitu loh. Sehingga harapan saya moga-moga ini penyakit ini walaupun mungkin tidak bebas ya, tapi terkendali terkendali. Kalau bisa ya kita nggak usah lama-lama, paling banjir 3-4 tahun. 3-4 tahun itu harus terkendali gitu ya ininya. Nah, itu kalau nunggu sampai 100 tahun habis ternak Indonesia ini. Ininya. Sehingga sebenarnya kata kuncinya tadi itu, satu di pola lalu lintas, yang kedua vaksin, yang ketiga optimalkan kelembagaan yang ada itu, sehingga di lapangan di rakyat ini tahu itu loh ininya, terutama otoritas veteriner tadi ya, dia harus diperkuat ini gitu loh. Kalau otoritas veteriner ini tentunya kalau misalnya ada peternak sapinya terkena penyakit gejala-gejala PMK itu seperti apa? Ya, ngiler, hipersalivan, air ludahnya keluar itu tentunya dia segera lapor ya? Segera lapor. Kalau seandainya yang belum ada puskesmas, lapor ke kabupaten. Ya, kalau seandainya ya mohon maaf kalau lapor ke provinsi lama benar kan gitu. Harusnya kan ada di, sehingga tiap kabupaten itu saya mengharapkan segera umumkan semacam media centernya kemana ini harus melaporkan, itu harus ada gitu loh, sehingga harus segera sigap. Misalnya bagaimana kalau seandainya di situ ada tanda-tanda, saya kira kita tutup daerah itu gitu loh, karantina gitu, tidak sembarang orang bisa masuk segala macam. Tapi menurut saya kalau udah kayak begini itu hampir kenal lah ini gitu loh. Makanya harus mulai semua diperlakukan lah, mau biosecurity mau apa semua, karena memang tadi itu kan kita nggak terlalu bagus urusan lalu lintas ini gitu loh. Untuk mencegah itu ya, jadi saya dengan kerjasama yang kompak seluruh keterpaduan antara bukan hanya orang peternakan kan, dari yang lain-lain juga sama kan, betul. Ya, moga-moga ini harapan saya dalam waktu 3-4 tahun itu harus terkendali gitu. Jangan nunggu 100 tahun ya. Gitu loh. Yang menarik tadi seperti kata Pak Dr. Hewan Arsad itu kompak tadi ya, semua pihak koordinasinya kompak ya, untuk mengatasi penyakit. Kalau nggak kompak susah, nggak mungkin hanya orang peternakan aja gitu. Karena yang namanya hasil olahan ternak itu kan banyak, Bung. Mulai dari kulit lah, pabrik segala macam itu kan semua, dari pabrik pakan lah, semua kan ada. Jadi ketergantungan itu. Jadi yang namanya, tapi kalau seandainya nggak ada sapi, nah ini yang istilahnya kalau sapinya ini kurang, ya itu yang susah bagi kita gitu ya ininya. Sehingga saya mohon benar ini tadi pertanyaan Bung Umar itu
peternak harus disiplin, pemerintah harus mampu mengeluarkan kebijakan yang disiplin juga, yang ketat, petugas lapangan harus dioptimalkan. Nah ini kalau udah semua ini, begitu juga pemerhati kayak model saya, semua juga harus membantu bagaimana jalan keluarnya ini. Jadi jangan sampai dalam keadaan kayak begini tuh ada yang merasa paling benar. Jadi kebijakan tuh harus mampu menerima dari mana-mana gitu. Sehingga setelah selesai ya baru di ini ya. Karena ini terus terang aja kalau boleh kirim itu memang karangan bunga berduka benar dunia peternakan ini. Sekarang ini. Penyakit terus terang aja saya waktu kuliah yang dibanggakan ini bahwa Indonesia bisa bebas. Bahkan kan negara yang bisa bebas itu tadi kan sudah singgung Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, Indonesia, hanya 5 negara di dunia itu. Eropa aja nggak bisa membebaskan penyakit ini. Begitu hebatnya orang senior kami itu. Nah, sekarang udah ya ada, tapi kan udah terjadi ya. Ya, Pak Dr. Hewan Arsad, ini mudah-mudahan seperti yang Pak Dr. Hewan harapkan bahwa solusi atau penyakit ini tidak 100 tahun. Ya, mudah-mudahan dia 3-4 tahun. Nah, dengan harapan ada koordinasi kompak antar semua pihak, tidak hanya dunia peternakan. Ya, closing statementnya Pak Dr. Hewan Arsad terkait PMK ini baik kepada masyarakat, peternak, pemerintah dan terus. Tadi terima kasih Bung Mara. Jadi kata kuncinya satu, bagi pemerintah tegakkan aturan, tegas, disiplin, dan optimalkan itu yang namanya lembaga otoritas veteriner itu. Sudah ada perintahnya ini. Kuatkan itu. Diperkuat teman-teman di situ, itu yang pertama. Yang kedua bagi pemerintah ini, tolong bantu peternak itu dengan kalau seandainya memang nggak ada uang pengganti, kuatkan dengan namanya asuransi. Asuransi ternak sapi. Ya. Kalau minta tolong benar ini, ya. Kalau bisa daerah wabah semua diikutkan asuransi, ya. Kalau daerah tertular juga, ya gitu. Kerjasama dengan namanya asuransi Jasindo. Yang ketiga, kepada pemerintah. Itu kepada pemerintah. Dua kan udah ya. Banyak-banyak minta sama pemerintah kan nanti nggak ini juga. Nah, yang ketiga saya minta pada peternak. Ya. Peternak, tolong dijaga benar keamanan sapinya, keamanan, jadi terutama biosecurity-nya, sumber pakannya, lalu lintas orang yang masuk ke kandang dijaga ya, di ininya. Dan ini yang krusial, belantik pedagang sapi. Karena ini pemain utama juga ini, pedagang sapi, ini bisnis, ini profesi Anda, tolong jaga. Jangan sampai yang namanya lalu lintas itu diperhatikan dengan benar. Apa kata pemerintah, kalau daerah sini nggak boleh dibeli, ya jangan sampai beli. Karena dia ini yang paling ininya, belantik ini, ya. Nah, bantu peternak sehingga kalau seandainya memang ininya, tolong siapkan ruang khusus, ruang karantina segala macam. Yang terakhir ini saya terus terang kepada karantina. Harapan saya kepada karantina, tadi kan pemerintah termasuk bagian dari pemerintah. Jadi nggak tegas dan disiplin lah, menegakkan aturan. Ya kalau memang tidak boleh masuk, bilang tidak boleh. Begitu juga tata aturan karantina, moga-moga sekarang dia udah karantina itu punya tempat. Kalau seandainya kan memang aturan karantina itu setiap ternak masuk harus 14 hari diisolir, di karantina, di tempat yang tersedia oleh karantina. Nah ini sekarang tuh tempat itu yang jadi masalah utama karantina selama ini. Sehingga ada istilah karantina hewan sementara segala macam. Mulai dengan kasus ini, moga-moga ke depan karantina itu punya tempat untuk mengkarantina 14 hari itu. Nggak boleh lagi ditolerir. Siapapun ternak yang masuk ini harus dikarantina. Dan pengguna jasa harus membayar. Kayak begitu. Kalau nggak dia menyebar gitu loh. Nggak bisa di ini kan udah kejadian ini terus terang sedih
saya terus terang Bung Umar, kalau kebetulan Bung Umar kan, saya kan dunianya di situ. Iya. Dunia peternakannya itu. Bagaimana usaha yang sangat ini yang kita jaga mulai tahun 86 sampai sekarang akhirnya bobol juga. Itu beberapa ininya yang terakhir masyarakat tadi singgung masalah keamanan pangan. Saya hanya menghimbau kepada seluruh pemirsa Tegar TV, mulailah dikurangi makan yang tidak berguna itu, yang banyak sisa-sisa itu. Jadi berhentilah kalau seandainya udah mulai kenyang, sehingga di piring itu gak banyak sisa makannya. Karena kita itu termasuk yang paling boros di dunia ini, bos. Gitu. Yang kedua tadi kita ini. Ya kalau bahasa Islamnya kan mubazir. Ya, begitu juga. Jadi kalau memang udah ini ya udah. Kalau memang mampunya makan hanya sepertiga ya mintanya sepertiga aja. Sisanya jangan di ini seperti itu. Karena banyak kayak begini. Ya. Dan itu satu topik yang namanya tadi apa itu? Pangan. Iya, pangan ya. Sedunia. Mungkin itu beberapa ininya harapan saya dalam bincang-bincang sore ini. Terakhir, moga-moga Lampung, harapan saya moga-moga Lampung tetap terkendali dan tidak kena PMK yang lebih gawat lagi. Cukuplah hanya di tulang bawang barat. Gitu. Terima kasih Pak Dr. Hewan Arsad yang sudah menyumbangkan pemikirannya terkait Hari Pangan Sedunia, khususnya dalam rangka penyebaran penyakit mulut dan kuku sapi ternak kita. Iya. Jangan bosan-bosan Pak Dr. Hewan untuk memberikan pemikirannya. Terima kasih Bung Umar. Jadi moga-moga dari ini udah kelima ya. Nanti bisa kena ke demi Lampung. Ya, alhamdulillah. Lampung. Ya. Demikian tadi bincang dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Arsad, pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Lampung terkait Hari Pangan Sedunia dan penyebaran penyakit mulut dan kuku. Kita sudahi. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf, mohon pamit jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lampung Jaya. Lampung Jaya. Siap.